Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mau membaca kitab Nashihul Ibad, syarah dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani. Pada kali ini saya membaca Babus Sunai, bab yang kedua, wal maqalah wasabi'ah wal isrun, yaitu maqalah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wal maqalah as-sabi'ah wal isrun, maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Apa riwayat Ibnu Mas'ud? Yaitu addi ma ibtaradallahu alaika bitamam, laksanakan apa yang Allah telah wajibkan kepada kamu, bitamami, dengan sempurna. Takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling tinggi atau banyak ibadahnya. Syarahnya yakni tasiru, kamu akan menjadi aksaron nas, manusia yang paling banyak ibadatan, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat ini kita diperintahkan untuk melaksanakan apa saja yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita dengan sempurna. Misalnya sholat, kita kerjakan dengan sempurna. Rukun, syarat, kita penuhi. Kemudian kita puasa, kita lakukan dengan sempurna. Kita tinggalkan yang membatalkan ibadah puasa dan yang membatalkan pahala ibadah puasa. Apa yang membatalkan ibadah puasa? Misalnya berbohong atau berdusta, namimah, mengadu domba, atau ghibah, membicarakan keburukan orang lain, atau al-ghadab, marah-marah, atau sumpah palsu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita tinggalkan karena itu dapat merusak pahala puasa. Misalkan kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita laksanakan dengan ikhlas. Kita niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun haji kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Begitu juga kewajiban zakat, kita kerjakan, kita bayar, kita tunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau sudah sampai haulnya zakat mal, ketemu tahun, kita bayar. Sudah sampai nisabnya, kita bayar. Kita laksanakan dengan sempurna, yaitu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban-kewajiban Allah yang lainnya kita kerjakan yang sempurna,
maka kita akan menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya nanti di akhirat. Ya, timbangan pahala kita menjadi berat disebabkan kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, terlebih perintah itu adalah perintah yang wajib. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua, wajtanib, dan jauhilah maharimallah, apa yang Allah haramkan, apa-apa yang Allah haramkan, takun, kamu akan menjadi azhadan nasi, manusia yang paling zuhud. Apa syarahnya? Yakni tasiru, kamu akan menjadi akbaron nasi, manusia yang paling besar. Apanya? Bugdon lid dunya, kebencian kepada dunia, wa i'rodon anha, dan berpaling dari dunia. Nah, di sini diperintahkan kepada kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah yang diharamkan oleh Allah. Misalkan larangan riba kita tinggalkan, larangan berjudi, larangan minuman keras, larangan berzina, dan larangan-larangan lain atau dosa-dosa besar lainnya kita tinggalkan, ya. Kemudian kalau kita sudah tinggalkan itu, maka kita menjadi orang yang paling zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak mencintai dunia. Bukan tidak dimiliki, dimiliki boleh, tapi dicintai tidak boleh. Yang wajib kita cintai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafi kolbi illallah, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu seperti Nabi Sulaiman. Beliau kaya raya, beliau punya jabatan tinggi, punya status yang tinggi sebagai raja dan sebagai nabi, punya kekayaan yang luar biasa, kemudian punya anak buah bukan saja dari bangsa manusia, tapi dari bangsa jin, angin dan binatang, karena bisa bicara dengan binatang. Tetapi kekayaan Nabi Sulaiman, kedudukan Nabi Sulaiman, tidak beliau cintai. Dunia hanya ada di genggaman, tidak ada di dalam hati. Itulah makna zuhud. Kalau kita sudah menjauhi semua larangan Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling zuhud terhadap dunia. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan nasihat yang ketiga atau riwayat yang ketiga dari Ibnu Mas'ud. Wardo, dan ridholah kamu, bima qasamallahu laka, dengan apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Syarahnya atau penjelasannya, minar rizki, dari rizki, takun agnanas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Penjelasannya, artinya tasiru, kamu akan menjadi aksaron nasimalan, orang yang paling banyak hartanya. Para pendengar rahimakumullah, di dalam nasihat yang ketiga dari riwayat Ibnu Mas'ud ini, kita diperintahkan untuk ridho dengan rizki yang Allah telah berikan kepada kita. Ridho tersebut namanya qanaah.
Qanaah ini nerima, atau bahasa Jawanya nerimo, dengan ketentuan Allah. Salah satunya adalah dalam hal rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Rezeki dalam makna luas. Rezeki itu bisa dalam bentuk harta, kekayaan. Rezeki itu bisa dalam bentuk kesejahteraan, kesehatan, pertemanan yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, dan seterusnya. Makna rezeki secara luas. Kalau kita qanaah dengan rezeki yang Allah berikan, kita nerima dengan bagian Allah terhadap kita dari rezekinya, kita ikhlas, kita ridho, kita tidak tomak, tidak rakus terhadap rezeki orang lain, tidak iri, tidak syirik kepada rezeki orang lain, atau tidak ingin menguasai harta orang lain, tetapi kita terima dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Takun agnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Penjelasannya, artinya tasiru, kamu akan menjadi aktsaron nas, orang yang paling banyak malan hartanya. Rasulullah bersabda, innamal gina ginaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Walaupun harta kita berlimpah, tetapi kalau kita tidak qanaah, kita masih merasa kurang, tidak bersyukur, tidak ridho dengan pemberian Allah, maka itu tandanya kita bukan orang yang kaya. Tetapi walaupun rezeki kita pas-pasan, tetapi kita ridho dan ikhlas dengan karunia Allah, maka hati kita menjadi tenang. Itulah hakikat kekayaan yang sebenarnya menurut Islam. Para pendengar rahimakumullah, demikian penjelasan dari makalah yang ke-27 dari bab kedua kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita terus menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.